Halo guys, selamat datang kembali di channel Just Guba. Pada video kali ini, seperti yang saya sudah janjikan ya, kita akan membahas pengalaman aku ketika menonton Merdeka Fest 2025, yaitu menonton JKT48 guys. So, let's go. Nah, JKT48 itu guys dijadwalkan untuk manggung di Bali itu tanggal 17 Agustus 2025, yaitu bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia guys ya. Ini tak tunjukin poster dari Merdeka Fest-nya. Mereka tuh 17 Agustus tuh, dia sebelumnya Mr. Aloy kalau nggak salah deh. Ya guys, dia sebelum DJ-DJ-an kita JKT-an dulu guys, kalau nggak salah. Nah, dan biasanya nih kalau JKT konser atau manggung di sebuah wilayah atau daerah itu di Indonesia, biasanya sering ada yang namanya event bandara ya guys ya, atau dibilang photoshoot di bandara gitu buat member-member JKT. Biasanya itu yang datang itu fanbase daerah gitu guys. Nah aku tuh pingin juga ikutin guys. Jadi aku nanya-nanya juga di komunitas. Aku nanya-nanya tuh di ROTF juga di Discordnya. Kan kita nggak tahu dong JKT itu datangnya tanggal 16-nya atau pas hari H-nya. Jadi nanya-nanya dulu tuh sama si sepuh-sepuh yang udah sering kayak gitu kan. Nah setelah aku tanya-tanya ternyata biasanya JKT itu kalau manggung biasanya H+ pagi guys tibanya guys. Mereka nggak sehari sebelumnya, itu jarang guys. Jadi biasanya JKT itu pas hari H-nya baru datang. Nah aku diinfoin gitu. Aku nanya tuh kemarin di Discordnya ROTF ya. Teman-teman tahu nggak itu Bang Robi S Putra? Nah itu Discordnya dia tuh. Dia juga yang balas chat aku tuh di Discordnya. Jadi kata Bang Robi itu biasanya H+ pagi. Nah itu guys. Jadinya aku memutuskan untuk datang ya tanggal 17 Agustus paginya gitu guys. Tapi permasalahannya ya teman-temannya, aku cek di Flight Radar, bukan sih Flight Radar, di websitenya Bandara Ngurah Rai di Bali. Itu penerbangan dari Jakarta Bali itu dari pagi full guys. Dari jam 6, jam 7, jam 8 tuh udah ada sampai jam 12 siang. Karena nggak mungkin menurut aku di atas jam 12 siang. Soalnya kan mereka performnya itu sorenya. Mereka diumumin perform itu sekitar jam 8 lah. Gak mungkin mepet-mepet banget. Jadi kita bingung tuh guys, pesawatnya JKT itu pesawat yang mana. Jadi karena nggak tahu, aku sama si Mas Jaya teman aku ya, aku datang aja pagi guys. Jadi aku memutuskan ke Bandara Ngurah itu jam 8 ya guys ya. Dan ternyata sampai di sana tuh udah banyak juga anak-anak dari komunitas. Kan aku di Bali nih, dari ada anak 48 Family Bali juga tuh udah pada ngumpul juga. Mereka pada nungguinnya. Jadi kita ya nongkrong lah di sana ngobrol-ngobrol dulu. Nah setelah aku ngobrol-ngobrol, ternyata itu biasanya JKT itu naiknya pesawat Garuda ya guys ya. Kita cek di list penerbangan Bandara Ngurah Rai, landingnya itu Garuda ada jam 10 pagi teman-teman. Jam 10 pagi itu paling dekat, jadi kita nunggu lah. Dari aku tadi jam 8 nyampe, jadi kita nunggu sampai jam 10. Nah menjelang jam 10 pagi, aku udah mulai cek tuh sorry member-member yang datang ke Bali kan. Cek-cek lah. Ternyata Kak Indah ada posting guys. Kak Indah lagi di dalam pesawat. Oh kita kira ini udah mau landing nih guys. Tapi setelah aku zoom fotonya, ternyata mereka naik pelita air guys. Kelihatan tuh di bangkunya tuh. Nanti aku tunjukin di fotonya tuh. Aku zoom deh. Itu ternyata mereka naik pelita air. Dan ternyata mereka baru mau berangkat guys. Dan di checklistnya itu pelita air landing itu jam 12 siang. Yang artinya masih sangat lama guys ya. Alhasil kita nunggu lagi, nongkrong lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi guys. Setelah ngobrol-ngobrol, menunggu sampai jam 12 kita standby lagi guys. Dan ini videonya setelah member landing keluar dari terminal kedatangan guys. Mundur dikit. Gimana Kak? Oh ini udah bangun tidur ya? Aduh Kak. Nah itu guys ya, itu pengalaman aku ketika foto di bandara guys. Foto member JKT48. Dan surprisingly ya, member-member itu friendly banget guys. Kita panggil pada kayak nyautin, kita bilang izin foto segala macam. Mereka ngepost dan sangat interaktif banget ya guys ya. Buat aku sih itu pengalaman yang menarik banget. Dan maksudnya kita bisa dekat sama member juga. Ya teman-teman yang pingin diwaro sama member atau show kaliannya,
Aku saranin dateng sih buat acara-acara kayak event airport gitu kalau misalnya mereka datang ke kota kalian. Nah, setelah dari bandara ya guys, saya memutuskan untuk pulang dulu karena capek ya guys dari pagi karena karena acaranya JKT itu masih malam juga gitu guys. Jadi aku mutusin pulang dulu. Aku baru ke venue acaranya itu sekitar jam 4-an lah guys, setengah 5 baru nyampe di sana. Nyampe di sana itu ternyata udah rame juga, pada ngumpul semua anak-anak komunitas. Dan dari 48 Family Bali itu mereka membagikan freebies ya teman-teman. Ini aku tunjukin nih. Mereka bagiin freebies semacam kayak hand banner gitu tuh. Jadi nanti kalau kalian pas di foto itu sama member JKT pada megang ini semua nih. Untuk membernya megang khusus ya muka mereka gitu ya. Aku juga dapat kipas guys. Nggak semua sih, dapat beberapa doang, terbatas kayaknya. Dapat kipas ada muka member gitu. Bisa ada tulisan di belakang. Apakah kita punya impian dan percaya kepada masa depan? Nah, ayo, ada yang tahu nggak itu setlist apa guys? Komen di bawah. Dan dapat juga stiker yang gua udah hilang. Oh belum, masih ada guys. Stiker guys, stiker light stick gitu guys. Nah untuk venue-nya sendiri ya guys ya, aku kira itu kan di training center Bali United. Kirain kayak bakal di lapangan hijau, di lapangan bola. Ternyata tidak guys. Jadi lokasinya itu di sebelahnya training centernya guys. Jadi kayak semacam parkiran atau lapangan gitu. Dan itu tandus ya teman-teman, berdebu ya. Pas aku datang aja mau parkir tuh mereka udah kayak nyiramin tanahnya itu supaya debunya nggak terbang-terbang. Karena ini lokasinya itu di pinggir pantai guys, which is anginnya kenceng ya. Dan itu sangat berdebu teman-teman. Tapi ya mungkin karena Bali lagi musim angin ya, jadi nggak panas banget. Maksudnya suhunya nggak panas banget, tapi mataharinya panas. Gimana itu? Ya gitulah pokoknya. Oke teman-teman, setelah kita menunggu berjam-jam, akhirnya JKT48 tampil di jam 9 lewat setengah 10 lah kira-kira ya. Mereka perform jam setengah 10 dan ini adalah cuplikan beberapa, bukan fancam jatuhnya sih teman-temannya, aku banyak motong. Dan minta maaf sekali lagi jika memang gambarnya agak sedikit kurang fokus atau kurang memuaskan, ya semoga kalian terhibur deh sama klip jatuhnya, klip yang aku ambil. So check it out. Aduh, gimana, sudah siap untuk JKT48? Coba angkat like sticknya dulu semuanya. Tinggi-tinggi dong. Angkat semuanya juga mana selain. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Tapi untuk memantapkan momen 17 Agustus kita 80 tahun Indonesia merdeka. Angka yang sangat cantik, 80. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.
So, jadi itu guys ya, kurang lebih pengalaman aku ketika menonton JKT48 di Merdeka Fest 2025 ya. Mohon maaf teman-teman, gambarnya memang tadi agak kurang terlalu bagus ya. Kamera aku sempat jatuh juga karena posisi mungkin kurang depan kali ya. Tapi ya buat aku sih udah oke-oke banget. Shoutout juga buat Merdeka Fest udah mengundang JKT48. Semoga tahun depan bisa lebih baik lagi dan bisa mungkin ngundang JKT lagi ya. Karena JKT lumayan banyak guys penontonnya guys kemarin. Shoutout juga buat teman-teman dari ROTF yang jauh-jauh udah datang ke Bali. Kita udah sempat foto bareng juga. Thank you ya, keren sih buat aku ketemu dari cuma biasa ketemu di Discord, bisa ketemu langsung, keren banget. So sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe dan sampai bertemu di video vlog ataupun live streaming lainnya. Oke guys, jika ada salah kata mohon maaf dan ada salah perbuatan juga mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye guys.